Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all students of grade 7. How are you all today? Miss Desi hopes that you are in a very good condition today. Dear students, today we are going to talk about chapter 4 with the title How many days are there in a week? Pada bab ini, insya Allah kita akan membahas tentang angka, hari, bulan, tanggal, dan waktu. Dear students, in our daily life, we often need to mention numbers, days, and months in our conversation with other people. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyebutkan angka-angka, hari maupun bulan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dalam bahasa Inggris, bagaimana sih caranya untuk menyatakan angka, hari, bulan, maupun tanggal? How should we say numbers, days, months, and dates in English? Let's check this video out. The first material is about cardinal numbers. In English, there are two kinds of numbers. Ada dua jenis angka dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu cardinal, yang kedua adalah ordinal. Bedanya adalah cardinal numbers itu angka yang menunjukkan jumlah biasa ya. Kita menyebutnya sebagai angka 1, 2, 3 dalam bahasa Indonesia. Now please look at your book. Page 42 on activity 1. Di sana ada sebuah table berisi angka dari mulai 0 until 100. And then, nanti silahkan simak recording yang Miss Desi kirimkan and try to practice how to pronounce the numbers. Silahkan kalian simak rekaman yang akan Miss Desi kirimkan nanti, lalu kalian bisa berlatih mengulang-ulang bagaimana cara mengucapkan angka-angka tersebut. Beberapa yang mau Miss Desi ingatkan adalah untuk menyatakan angka belasan dan puluhan yang biasanya suka tertukar ya. Untuk angka yang belasan itu diakhiri dengan suara an ya. Contoh 13 ini, 13 ya. Namun untuk yang puluhan nanti adalah 30 ya, tidak ada suara an-nya lagi. So 13 is 13, 30 is 30 ya, jangan kebalik ya. Cardinal numbers are used to show amount of things, age, and telephone number ya. Biasanya angka kardinal ini digunakan untuk menyatakan jumlah akan sesuatu, usia, dan nomor telepon. The examples you can see the sentences on activity 2. Ya, kalian bisa simak contoh-contoh kalimatnya di activity 2. Di sini Miss Desi kasih contoh sebentar. Nomor 2 ya. Look at number 2. I have 10 fingers ya. Saya memiliki 10 jari. Jadi angka 10 di sini menyatakan jumlah jarinya ya, 10 jari. Bukan ke 10 jari atau bukan jari ke 10 gitu ya. And then we move to the second kind of numbers. Ini jenis angka yang kedua yaitu ordinal numbers ya. Kalian bisa lihat penampilannya berbeda seperti cardinal number tadi ya. Kalau tadi hanya ada angka 1, 2, 3, di sini ada tambahan. Seperti yang bisa kalian lihat, ada tambahan huruf di belakang angkanya ya. And then, pronouncing the numbers is also different. Ya, cara pengucapan angkanya juga berbeda. Kalau tadi 1, 2, 3 ini menjadi first, second, third, fourth, fifth, and etc. ya, dan seterusnya. Jadi nanti kalian bisa ingat untuk angka pertama first ya, kedua itu second, ketiga itu third, di belakangnya akan ada tambahan 2 huruf yang diambil dari huruf terakhir. First, ST, maka kita taruh ST di sini. Kemudian second, ND, ya kita letakkan ND setelah angka 2. Kemudian third, ada huruf R and D, kita letakkan di setelah angka ketiga.
Mulai angka keempat dan seterusnya nanti akan ditambahkan huruf TH ya, 4 menjadi fourth. Dan kita tambahkan huruf TH pula di belakang angka 4 ya. Yang membedakan ordinal dan cardinal adalah untuk ordinal nanti ada tambahan kata ke di depan angkanya ya. Bukan 1, tapi ke 1. Bukan 2, melainkan ke 2. Nah, here are the function of ordinal numbers. It is used to show order. Digunakan untuk menunjukkan order atau urutan, maka nanti diartikan dengan kata ke di depannya. Dan juga digunakan untuk menyatakan date atau tanggal. For example, lihat di sini ada 4 kalimat contohnya. Number 1, I'm the first child in my family. Saya anak pertama atau saya anak ke-1 di keluarga saya. Jadi bukan saya anak 1 atau bukan saya 1 anak ya, tapi anak ke-1. Number 2, my classroom is on the second floor. Ruang kelas saya ada di lantai kedua. Number 3, my sister gets the 4th rank in her class. Kakak saya mendapat juara atau ranking ke-4 di kelasnya. Number 4, my brother is having birthday on the 10th of September. Adik saya berulang tahun pada tanggal ke-10 di bulan September ya. Angka ordinal ini biasa dipakai untuk menyatakan tanggal dalam bahasa Inggris. Let's move to the names of the days and names of the months. Ya, di sini Miss Desi hanya ingin mereview bagaimana cara pengucapan hari dan bulan dalam bahasa Inggris ya. Nanti Miss Desi akan kirimkan rekaman suaranya terpisah dari video ini. Silahkan kalian simak dan kalian bisa mengulang-ulang agar lebih lancar dan fasih untuk menyebutkan days and months in English ya. Hanya beberapa catatan dari Miss Desi, names of the days yang suka kebalik adalah Tuesday and Thursday ya. Tuesday di sini untuk hari Selasa, Thursday untuk hari Kamis ya. Ini kita mulainya dari Sunday ya, alias hari Minggu, terakhir sampai Saturday atau hari Sabtu. And then names of the months ya, there are 12 months, ada 12 bulan, start from January until December. Nah, telling the days and months ya, ketika kita mau menyatakan nama hari atau menyebutkan nama bulan in English, we need a preposition. Kita akan membutuhkan yang namanya kata depan. Nah, kata depan on digunakan untuk menyatakan days, hari. Kata depan in digunakan untuk menyatakan months atau bulan. Kedua kata depan ini, on dan in, bisa diartikan pada. Ya, kita lihat contohnya. Number 1, I was born in August. Saya dilahirkan pada bulan Agustus. Number 2, we study English on Wednesday. Kita belajar bahasa Inggris pada hari Rabu. Number 3, let's go swimming on Sunday. Mari kita berenang pada hari Minggu. Jadi, before you mention the names of the days and months, don't forget to use in atau on ya, dan jangan kebalik. Here are the vocabularies about days and months. Berikut ini adalah kosakata yang biasanya kita temui ketika membicarakan tentang nama, hari, dan bulan. The first one is today, artinya hari ini. Second, yesterday, artinya kemarin. Number 3 is tomorrow, artinya besok. Next is the day after tomorrow, artinya lusa. And then before, artinya sebelum. Next, after, artinya setelah. Kemudian ada last or ago, yang artinya yang lalu. Terakhir ada kata next, artinya yang akan datang. Here are the examples of the sentences. Ini contoh penggunaan kata-kata yang tadi
dalam kalimat. Number 1. What day is today? Hari apakah hari ini? Number 2. Today is Wednesday. Yesterday was Tuesday. Tomorrow is Thursday. Hari ini adalah Rabu, kemarin adalah Selasa, besok adalah Kamis. Number 3. This month is September. Last month was August. Next month is October. Bulan ini adalah September. Bulan lalu adalah Agustus. Bulan depan atau bulan yang akan datang adalah Oktober. Number 4. I visited my grandmother 2 months ago. Saya mengunjungi nenek saya 2 bulan yang lalu. Number 5. We will have tahfiz test the day after tomorrow. Kita akan ulangan tahfiz lusa. Number 6. The month before April is March. Bulan sebelum April adalah Maret. 7. The day after Friday is Saturday. Hari setelah Jumat adalah Sabtu. Number 8. How many days are there in a week? Ada berapa hari dalam satu minggu atau dalam satu pekan? Jadi week artinya pekan ya. Number 9. How many months are there in a year? Berapa bulan yang ada dalam satu tahun? And the last number 10. How many days are there in a month? Ada berapa hari dalam satu bulan? Ini adalah contoh-contoh penggunaan vocabularies yang berkaitan dengan days and months. Alright students, that's all material for this meeting from Miss Desi. Thank you very much for your attention. I'll see you next week insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.